Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Budia, dan kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 3 tentang bersatu kita teguh, pembelajaran 1 dan 2. Kalian simak ya video pembelajarannya dengan baik dan sampai selesai. Nah, kita masuk ke pembelajaran pertama. Bersatu kita teguh. Persatuan adalah hal yang harus diwujudkan pada bangsa ini. Tanpa persatuan, bangsa ini akan terpecah belah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat, agama, dan kepercayaan yang berbeda. Tanpa persatuan, tidak mungkin kedamaian akan terwujud pada bangsa ini. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan di antara anak bangsa. Apakah kalian sudah melakukannya? Nah, yang pertama, sikap persatuan dan kesatuan telah kita buktikan oleh bangsa kita pada saat perjuangan merebut kemerdekaan. Kala itu, semua rakyat Indonesia dari berbagai suku, agama, dan ras bersatu untuk berjuang melawan penjajah. Dengan kegigihan dan ketekunan serta menjalin persatuan dan kesatuan, mereka berhasil mengusir penjajah dari negeri ini. Hasilnya adalah pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sekarang, coba kita perhatikan naskah teks proklamasi ini. Nah, kalian bisa buka halaman 98 ya. Kita belajar tentang naskah teks proklamasi. Naskah teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Dibacakannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat pada tanggal 17 Agustus 1945. Disusunnya di ruang makan Rumah Laksamana Tadasi Meida di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat, yang sekarang dikenal dengan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, penyusunannya itu berlangsung pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 2 hingga 4 pagi. Disusunnya oleh tim BPUPKI ya, yaitu ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan turut hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Nah, ini dia ya naskah teks proklamasi yang pertama kali. Kalian tahu ya, kalimat pertama naskah teks proklamasi adalah sarannya siapa? Ahmad Subarjo ya, yang diambil dari rumusan BPUPKI, dan kalimat terakhirnya disarankan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Isi naskah teks proklamasi KLAT ya, hasil tulisan tangan Soekarno. Jadi ini adalah teks proklamasi KLAT ya, atau tulisan tangan, yaitu ditulis tangan oleh Presiden Soekarno. Seperti ini ya, naskah pertama kali itu naskah KLAT. Nah, naskah teks proklamasi KLAT itu sempat dibuang ke tempat sampah tuh oleh Insinyur Soekarno ya, di Rumah Laksamana Maeda. Dan teks tersebut ya, untungnya BM Diah itu menyelamatkannya ya, menyelamatkan naskah yang bersejarah itu dari tempat sampah dan menyimpannya selama hampir 47 tahun. Dan pada tanggal 29 Mei 1992, BM Diah menyerahkan teks proklamasi KLAT ini kepada Presiden Soeharto, hingga akhirnya teks proklamasi asli ini dapat diketahui secara luas. Jadi pertama kali teks yang asli adalah ini ya, yang ditulis tangan oleh Soekarno, atau kita sebut teks proklamasi KLAT. Nah, naskah teks proklamasi KLAT ini bukanlah naskah proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno. Naskah teks proklamasi KLAT mengalami perubahan dan hasilnya disebut dengan naskah teks proklamasi yang autentik, artinya yang asli. Naskah ini diketik oleh Sayuti Melik. Jadi ini adalah rancangan dari Soekarno ya, yang ditulis oleh Presiden Soekarno, dan naskah yang dibacakannya itu naskah yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Seperti ini. Nah,
ada perubahan naskah teks proklamasi tulisan tangan Soekarno setelah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, seperti ini ya tampilannya ya. Seperti ketikan. Ada perubahan diantaranya itu kata hal-hal diubah menjadi hal-hal. Yang hal 2 diubah menjadi hal-hal. Tempo diubah menjadi tempo. Wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Jakarta 17805 diubah menjadi Jakarta 17 bulan 8 tahun 05. Naskah teks proklamasi KAT ini tidak ditandatangani, sedangkan naskah teks proklamasi autentik yang sudah diketik tadi itu sudah ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, hal ini diusulkan oleh Pak Soekarni agar isi teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kalian bisa lihat di sini ya perbedaannya. Nah, di sini nggak ada tanda tangan, tapi di teks naskah yang autentik diketik tadi ini sudah ada tanda tangan. Jadi ini yang dibacakan oleh Pak Soekarno ketika ada detik proklamasi. Nah, naskah teks proklamasi yang sekarang kita kenal dan dibacakan saat upacara maupun upacara kemerdekaan Republik Indonesia adalah teks proklamasi yang sesuai dengan ejaan. Jadi ada revisi lagi ya, ada perubahan tentang teks proklamasi. Nah, seperti ini. Ini yang sudah sesuai dengan ejaan, artinya sesuai dengan bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno dan Hatta. Kalian bisa lihat ya di sini bahasanya sudah sesuai dengan ejaan. Seperti menyatakan. Awalnya bukan menyatakan tapi menjatakan karena dahulu itu J itu dibacanya Y ya. Terus apalagi banyak ya dan lain-lainnya disingkat D.L.L. Namun di sini tidak disingkat ya. Di sini ditulis dan lain-lain. Nah, tempo menjadi tempo. Dan di sini untuk kotanya Jakarta tidak menggunakan huruf ejaan D lagi, tapi langsung Jakarta J. Nah, di sini penanggalannya juga 17 Agustus 1945 ya, bukan 1708 05 atau 1798 tahun 05, tapi sudah ditulis seperti ini. 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno dan Hatta. Nah, setelah itu kalian latihan pertama ya, yaitu ayo menulis halaman 100. Di situ tugas kalian adalah tulis kesimpulannya tentang naskah-naskah yang kita pelajarin tadi ya. Ada 3 ya naskahnya. Yang pertama teks proklamasi KLAT, yang kedua teks proklamasi autentik, dan yang ketiga adalah teks proklamasi yang sesuai dengan ejaan sekarang. Kalian tulis perbedaan ketiganya tersebut di halaman 100. Nah, sudahkah kalian berbahasa baku atau sudahkah bahasa kita baku, baik dan benar? Lanjut ya. Jadi kita akan belajar mengenai bahasa baku ya, atau bahasa yang sesuai dengan ejaan ya, adalah bahasa Indonesia ya. Bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Tentunya bahasa Indonesia ini pastinya bahasanya harus baku ya. Tergantung daerahnya, tempatnya ya. Biasanya baku yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, fungsinya adalah kita di sini yang pertama sebagai alat komunikasi. Jadi bahasa itu sebagai alat komunikasi. Maksudnya adalah bahasa itu alat komunikasi agar kita dapat berinteraksi antara satu dan lainnya. Oleh karena itu, bahasa ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, fungsinya sebagai alat pemersatu, artinya bahasa Indonesia menyatukan keragaman bahasa. Nah, di Indonesia ini adalah sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya ya, termasuk bahasa sendiri. Jadi memerlukan satu bahasa yang dapat menyatukan keberagaman tersebut. Untuk itulah digunakan bahasa Indonesia. Contohnya, kita kan banyak suku ya, banyak suku, adat, dan banyak bermacam-macam. Jadi bahasa pun banyak ya, seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Medan, Melayu, ya Ambon, Makassar, dan lain sebagainya. Banyak banget.
Nah, untuk berinteraksi atau untuk berkomunikasi ya, pastinya memerlukan alat ya, alat bahasa yang mereka dapat memahami maknanya atau intinya ngomong apa sih kita paham. Nah, gitu ya. Contohnya seperti orang Sunda berbicara dengan orang Batak ya. Itu kan nggak nyambung. Ya, kalau mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi bahasa kita adalah bahasa Indonesia ya. Kecuali kalau misalnya kita di daerah suatu daerah dan memang bahasa itu kita pakai dalam kegiatan sehari-hari ya. Asalkan kita boleh saja menggunakan bahasa daerah asalkan lawan bicara kita paham bahasa daerah juga ya, atau satu daerah. Yang ketiga, fungsinya itu alat kegiatan resmi ya. Bahasa baku bahasa Indonesia sering digunakan untuk kegiatan resmi seperti kegiatan kenegaraan maupun proses belajar mengajar ya, dan lain sebagainya. Biasanya kalau dalam proses belajar mengajar itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, walaupun kita sedang berada di daerah yang menggunakan bahasa Jawa atau Sunda. Jadi lebih tepatnya menggunakan bahasa yang baku, yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa juga terdiri dari kosakata. Kosakata ini mempengaruhi bahasa tentunya. Kosakata terbagi menjadi dua. Ada kosakata baku dan kosakata tak baku. Kosakata baku adalah kosakata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Artinya, kosakata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dari sumber KBBI. Nah, kosakata yang tak baku itu adalah yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Biasanya biasanya kata yang tak baku itu kita gunakan dalam percakapan sehari-hari, ya. Dengan teman, keluarga maupun lingkungan sekitar, biasa kita menggunakan bahasa yang tak baku. Nah, ini dia ciri-ciri kosakata baku. Ada 7 ya. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Nih, contohnya adalah kalau kosakata bakunya saya menjadi gue, ya, gue, Abdi, ya. Terus banyak ya bahasa-bahasa yang tak baku ya, termasuk bahasa daerah sendiri itu tak baku. Saya menjadi gue, ya, bertemu menjadi ketemu, ya. Yang kedua, ciri-cirinya tidak dipengaruhi bahasa asing, seperti kesempatan lain, yaitu menjadi lain kesempatan. Contohnya, kita akan bertemu di kesempatan yang lain ya. Kalau nggak bakunya kan kita akan bertemu insya Allah lain kesempatan. Nah, seperti itu. Kantor tempat menjadi kantor di mana. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah ragam percakapan. Dengan menjadi sama, memberi menjadi kasih, ya. Andi pergi, ya, bersama atau dengan Doni. Bahasa tak bakunya tadi Andi pergi sama Doni. Nah, seperti itu ya. Walaupun kedua maknanya sama ya, dapat dipahami ya, tapi penggunaan bahasanya berbeda kosakatanya ya. Memberi menjadi kasih ya. Pemakaian imbuhan ya, seperti ayah bekerja keras ya. Jadi ayah kerja keras, bekerja jadi kerja ya. Maksudnya sama saja sih, tapi penggunaan kosakatanya berbeda ya. Ia menendang bola, ia tendang bola ya. Biasanya kalau yang nggak baku itu dipakai tanpa imbuhan. Yang kelima, ciri-cirinya tidak rancu ya. Contohnya kalau yang baku berkali-kali, nah kalau yang tak baku berulang kali ya. Yang keenam, katanya jamak. Contohnya adalah para tamu menjadi para tamu-tamu, padahal para ini sudah artinya sudah jamak atau banyak, jadi tidak perlu tamu-tamu lagi ya. Namun dalam kosakata tak baku sering banget kita menemukan kata-kata seperti ini, para tamu-tamu. Terus contoh yang kedua, hadirin. Hadirin juga sama, yaitu orang yang menghadiri acara kan. Nah, itu sudah bermakna banyak ya. Namun masih banyak menggunakan kata yang tak baku seperti para hadirin. Yang ketujuh, ciri-cirinya adalah sesuai dengan KBBI. Nah, ini ya, tidak hanya pengucapan, tapi dalam penulisan juga ya. Ini berbeda. Contoh, sarap menjadi syarap ya. Yang bakunya ada sarap. Yang tak bakunya masih banyak menulis syarap. Padahal yang benar adalah sarap. Sah, syah. Sentosa, sentausa. Hak asasi, hak azazi. Jadi kita alangkah baiknya menggunakan bahasa yang baik dan benar ya. Dan boleh juga menggunakan kosakata tak baku. Biasanya
ini digunakan dalam percakapan sehari-hari saja seperti bersama teman, keluarga, ataupun lingkungan sekitar. Namun dalam suatu acara tertentu atau kegiatan yang formal ya di depan umum, sebaiknya kita berbicara menggunakan kosakata yang baik dan benar. Nah, selanjutnya adalah tugas kalian, latihan kedua. Ayo berlatih di halaman 102. Di situ ada 5 kalimat ya. Nah, kalian tugasnya adalah ini identifikasi ya. Apakah menggunakan kosakata baku atau tidak? Jika memang tidak, gimana menjadi kosakata bakunya ya? Kalian latihan di halaman 102. Baik, selanjutnya kalian juga baca informasi yang ada di halaman 103 dan 104. Di situ ada bacaan artikel atau teks tentang pohon bintaro dan cacing tanah ya. Kalian baca dari awal hingga akhir, pahami bacaan tersebut. Kemudian kalian jawab yang ayo jawab ya. Latihan ketiga, ayo jawab halaman 104. Kalian jawab pertanyaan di situ, jawabannya sesuai dengan teks bacaan yang tadi ya. Jadi kalian nggak bisa menjawab kalau kalian belum baca terlebih dahulu. Jadi baca dahulu ya. Ya, sekarang kita belajar manfaat tumbuhan dan hewan. Nah, yang pertama, manfaat tumbuhan bagi manusia. Ciri khas tumbuhan itu mengandung klorofil atau zat hijau. Klorofil dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, semua makhluk hidup di bumi sangat bergantung pada tumbuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, banyak sekali manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup, ya khususnya manusia. Ya, banyak ya manfaat makhluk hidup ini di bumi ini ya, karena Allah menciptakan manusia, tumbuhan dan hewan atau makhluk hidup itu harus saling simbiosis mutualisme, artinya saling menguntungkan satu sama lain. Manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan, hewan dengan tumbuhan, hewan dengan hewan, tumbuhan dengan hewan, hewan dengan manusia, ya harus ada timbal baliknya. Nah, berikut adalah manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, sebagai bahan pangan atau makanan. Nah, salah satu manfaat tumbuhan sebagai bahan pangan bagi manusia adalah tumbuhan itu dapat dimakan langsung seperti berbagai jenis buah, pisang, pepaya, mangga, dan lain sebagainya. Maupun harus dimasak terlebih dahulu seperti berbagai jenis sayur ya, ada kangkung, bayam, buncis, terong, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa tumbuhan yang dapat dijadikan bumbu masakan dan rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga kunyit. Yang kedua, manfaatnya untuk bahan sandang atau bahan pakaian. Nah, tanaman yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku sandang adalah kapas ya. Kapas paling sering digunakan untuk membuat pakaian karena murah, hangat, dan juga lembut. Dan kapas akan dipintal menjadi benang, kemudian benang ditenun menjadi kain. Yang ketiga, yaitu sebagai bahan bangunan atau papan ya. Nah, salah satu contohnya adalah kayu. Kayu itu kan dari pohon kan tumbuhan ya. Kayu adalah bahan bangunan yang paling banyak digunakan. Selain itu, banyak perabot rumah tangga yang berbahan kayu. Kayu juga dimanfaatkan sebagai bahan bangunan antara lain kayu jati, ulin, dan meranti. Nah, tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai perabot rumah tangga bisa berupa kayu jati, bambu, dan juga rotan. Yang keempat, manfaatnya adalah sebagai bahan obat-obatan. Nah, tumbuhan dapat dijadikan sebagai obat-obat tradisional ya, seperti kunyit, sirih, mengkudu, dan jahe. Banyak sekali, kulit manggis juga bisa. Ya, kurma juga bisa, habatus sauda juga bisa. Nah, bahkan dalam dunia medis pun menggunakan peran tumbuhan sebagai pengobatan. Yang kelima, manfaatnya adalah penghasil oksigen dan penyaring udara. Nah, tumbuhan juga bermanfaat sebagai pemberi oksigen dan penyaring udara bagi manusia. Oksigen dihasilkan dari tumbuhan, dari hasil fotosintesis. Tanpa oksigen, manusia dan hewan lainnya tidak akan bertahan hidup. Ya, jadi penting ya, pasti di bumi ini ada tumbuhan, manfaatnya sebagai penghasil oksigen untuk kita mengatur udara ya. Jadi kita harus menjaga tumbuhan agar kita bisa tetap memperoleh oksigen. Yang keenam, manfaatnya bahan baku industri.
Beberapa jenis industri menggunakan bahan baku dari tumbuhan, misalnya getah pohon karet sebagai bahan baku ban dan kelapa sawit sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng. Yang ketujuh, manfaatnya sebagai pewarna alami. Ya, beberapa jenis warna diambil tumbuhan, misalnya kunyit untuk warna kuning, kakao untuk warna coklat, dan daun suji atau bayam untuk pewarna hijau. Yang kedelapan, manfaatnya adalah bahan penghias lingkungan. Ya, beberapa jenis tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai penghias di taman maupun di pekarangan rumah. Bahkan beberapa jenis tanaman tanaman hias jika dijual bisa bernilai sangat tinggi harga jualnya. Contoh ya, eceng gondok. Di Indonesia ini ada tanaman eceng gondok. Nah, itu kalau dijual di luar negeri harganya sangat mahal karena di sana tidak ada tanaman eceng gondok ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk anyaman suatu benda yang harga jualnya sangat tinggi. Dan kalian juga bisa lihat ya di pekarangan rumah kalian pastinya ada tanaman-tanaman ya. Nah, itu juga selain untuk menyegarkan udara ya biar tidak gersang atau tidak pengap, dan itu juga bisa sebagai penghias lingkungan ya biar kelihatannya sejuk, asri dan indah. Yang kesembilan, sebagai pewangi ya, artinya tumbuhan ini bisa loh untuk parfum. Contohnya adalah bahan baku seperti minyak atsiri ya, asturi, banyak juga seperti bunga juga, ada bunga mawar dan bunga melati. Aromanya kan bisa dijadikan pewangi ya. Dan sebagai media seni ya, media seni itu ya seperti tadi eceng gondok bisa dijadikan suatu benda ya seni ya. Nah, berikutnya adalah kita ke manfaat hewan bagi manusia. Sama seperti tumbuhan, hewan pun memiliki banyak manfaat bagi manusia. Di antaranya penghasil bahan pangan atau bahan makanan ya. Coba perhatikan lauk pauk di rumah kalian hari ini. Adakah lauk tersebut berasal dari hewan? Banyak ya produk hewan yang dimanfaatkan manusia sebagai makanan. Misalnya daging, susu, dan telur. Ya, hewan yang biasa dimanfaatkan sebagai sumber pangan manusia adalah sapi, ayam, ikan, bebek, dan juga kambing. Yang kedua, penghasil bahan sandang atau pakaian. Beberapa jenis hewan dimanfaatkan manusia sebagai bahan pakaian. Contohnya adalah bulu domba, ya, untuk bahan pembuatan kain wol. Kepompong ulet sutra untuk bahan pembuatan kain sutra, dan kulit sapi dimanfaatkan untuk bahan baku tas, jaket, dan juga sepatu. Yang ketiga, manfaatnya sebagai alat transportasi, artinya ya masih banyak untuk alat transportasi ini menggunakan hewan ya. Contohnya seperti kuda, kerbau, unta. Ya, biasanya ini ada di pedesaan atau di suatu daerah. Kalau di kota sudah tidak jarang ya menggunakan hewan, ya sudah berkendaraan yang mesin. Yang keempat, manfaatnya sebagai bahan perhiasan dan kerajinan. Beberapa jenis hewan yang dimanfaatkan manusia untuk perhiasan dan kerajinan adalah misalnya mutiara yang dihasilkan kerang mutiara ya dimanfaatkan untuk perhiasan. Kulit sapi atau kerbau dijadikan bahan baku kulit wayang, dan kerang-kerangan dimanfaatkan sebagai hiasan. Ya, jadi perhiasan berlian itu ya ada di binatang mutiara ya, bisa kalian kerang Mas Budi ya, bisa kalian lihat ya seperti perburuan kerang di bawah laut itu karena bisa diambil mutiaranya. Yang kelima, sebagai penghasil pupuk. Nah, kotoran hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Pupuk yang sering disebut sebagai pupuk kandang memiliki keunggulannya itu memiliki lebih ramah gitu lingkungannya, lebih ramah lingkungan, dan pastinya pun ekonomis karena langsung dari binatang. Pastinya lebih subur juga tanamannya ya. Yang keenam, sebagai bahan obat-obatan. Ada berbagai jenis hewan yang dimanfaatkan manusia untuk obat-obatan, misalnya madu yang dihasilkan lebah dan cacing tanah juga bisa ya dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Seperti tifus ya, tifus itu bisa menggunakan cacing ya, itu lebih khasiatnya lebih terlihat ya. Ya, itu dia manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Sekarang tugas kalian adalah latihan keempat, yaitu ayo mencari tahu di halaman 107.
Nah, kalian mengamati tumbuhan dan hewan di sekitar rumah kalian, lalu kalian tulis dalam tabel serta manfaatnya apa, ya. Nah, kita dapat menikmati manfaat berbagai jenis makhluk hidup di sekitar kita karena negara kita sudah merdeka. Coba bayangkan jika belum merdeka, tentu saja seluruh sumber daya alam di negeri kita masih dikuasai oleh penjajah. Oleh karena itu, atas izin Allah, kita juga harus berterima kasih kepada para pejuang atau pahlawan yang telah berjuang melawan penjajah. Perjuangan para tokoh pahlawan dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia patut kita hargai. Lalu bagaimana sih sikap-sikap atau cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai jasa pahlawan Indonesia? Nah, ini ya, ada beberapa cara ataupun sikap yang dapat menghargai jasa-jasa para pahlawan. Yang pertama, seperti mendoakan mereka pahlawan kita, ya. Kita doakan semoga arwah, ya, para pahlawan ini diterima secara layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ya, karena mereka telah berjasa memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, meneladani sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para tokoh pejuang telah berjuang tanpa pamrih, berhasil membawa bangsa ini merdeka. Mereka berupaya keras agar kemerdekaan dapat diraih. Mereka bahkan tidak gentar melawan penjajah yang dapat membahayakan nyawa mereka sendiri. Nah, sikap-sikap yang mereka miliki ini harus kita teladani ya, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi ya. Gigih, tidak mudah menyerah atau putus asa, berani ya, rela berkorban, dan memiliki sikap nasionalisme, cinta tanah air. Yang ketiga, melanjutkan cita-cita perjuangan dan pengorbanannya. Jadi kalian ya tugasnya belajar agar cita-cita dapat terwujud ya. Yang keempat, membuat prestasi demi kejayaan dalam negeri. Nah, sebagai generasi penerus, kalian dapat menciptakan prestasi-prestasi lainnya. Para tokoh pejuang kemerdekaan telah membawa kita pada masa kemerdekaan, masa yang memberi kebebasan kita untuk berkarya dan berprestasi. Jadi kalian dapat meraih prestasi kalian, ya, meraih cita-cita kalian ya dengan cara belajar. Ya, contoh kalau mau jadi dokter ya kalian belajar tekun, mau jadi polisi, dokter, guru, itu berawal dari belajar dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Kita akan belajar makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kalian mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Tentunya pernah kan? Nah, apa sih artinya? Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maksudnya adalah memiliki makna jika kita dalam satu bentuk ikatan yang utuh dan terus menjaga persatuan dan kesatuan, kita akan selalu menjadi bangsa yang kuat. Nah, makna semboyan tersebut telah dibuktikan oleh bangsa kita pada saat perjuangan merebut kemerdekaan. Kala itu semua rakyat Indonesia dari beragam suku, agama, dan ras bersatu untuk berjuang melawan penjajah. Dengan kegigihan dan ketekunan serta menjalin persatuan dan kesatuan, mereka berhasil mengusir para penjajah di negeri ini. Menjaga persatuan dan kesatuan merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Semangat persatuan dan kesatuan harus dipupuk sejak dini. Nah, ini ya makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, tugas kalian adalah latihan 5. Ayo diskusi di halaman 110. Kalian diskusikan bersama kedua orang tua kalian tentang makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, dan lain sebagainya yang ada di halaman 110. Nah, setelah itu kalian membaca informasi yang ada di halaman 112. Ayo membaca tentang tari Malulo, tari yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan. Kalian baca terlebih dahulu, lalu kalian kerjakan. Ayo diskusi halaman 113. Diskusikan bersama orang tua kalian di halaman 113. Terima kasih dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Jangan lupa tugas-tugas yang ada di video tadi dikerjakan ya. Semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.